Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Ahmad Muafiq Abdillah Al-Jufri, mahasiswa Magister Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta, akan berbagi kepada saudara sekalian simulasi tentang analisis butir soal menggunakan software Quest. Nah, Quest itu sendiri adalah software yang digunakan dalam teori respon modern atau yang biasa disebut IRT. Nah, IRT itu kependekan dari Item Response Theory yang digunakan dalam menganalisis berbagai macam butir atau item soal. Nah, sebelum kita memulai simulasi, terlebih dahulu yang harus kita miliki atau yang harus kita siapkan itu adalah data yang akan dianalisis berupa butir soal yang telah diuji cobakan. Nah, yang kedua adalah software Quest tentunya dengan format EXE dan sintaks sebagai perintah dalam menjalankan aplikasi Quest. Nah, untuk simulasi kali ini saya sudah menyiapkan data yang berbentuk pilihan majemuk. Nah, di sini kita memiliki 30 butir soal dan 90 peserta didik yang diuji cobakan. Nah, data tersebut atau data ini disajikan dalam file Notepad. Nah, di sini saya menggunakan Notepad++ dengan keunggulan dalam pembacaan kolom. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita arahkan misalnya kursor pada kolom manapun itu akan terbaca. Misalnya di sini, nah, itu terbaca pada kolom 1. Dan keunggulan yang kedua itu kita dapat membuka beberapa file dengan format Notepad itu dalam satu tampilan. Nah, setelah data telah tersajikan, kita akan membuat sintaks sebagai perintah dalam mengoperasikan software Quest. Nah, di sini saya sudah membuat sintaksnya. Nah, di sini pada baris pertama itu adalah nama dari file yang akan kita masukkan di Quest atau titelnya itu kita menggunakan tes soal HOTS. Jadi di sini data yang kita peroleh itu kita kita simulasikan sebagai soal yang berbasis HOTS. Nah, untuk data file itu adalah data nama data dari file ini. Oke, bisa kita lihat di sini namanya tes fisika dengan format atau tipe TXT. Nah, oke, sama. Nah, untuk kode di sini karena kita menggunakan soal atau butir pilihan majemuk dengan dengan pilihan A, B, C dan D. Nah, itu sudah sesuai dengan format. Nah, untuk baris berikutnya itu ada format. Di sini ada dua, ada ID dan items. Nah, untuk ID itu untuk memberikan format kepada peserta didik atau responden ya. Jadi untuk responden itu formatnya dia berada pada kolom 1 sampai kolom di sini sampai kolom 5. Ya, di sini. Oke. Nah, untuk items atau soal itu berada pada kolom 6 sampai di kolom 35. Nah, jadi total keseluruhan item jika kita hitung mulai dari kolom 6 sampai ke 35 itu ada 30. Nah, untuk key di sini adalah kunci jawaban dari semua soal. Nah, di sini ada set width. Set width ini untuk ukuran halaman atau ukuran kertas dari output yang akan kita hasilkan nantinya. Nah, di sini ada estimate sampai ke logit. Nah, di ini adalah output yang akan kita hasilkan nanti. Jadi formatnya seperti ini. Nah, jadi ada 6 output yang akan kita hasilkan. Jadi kita berikan nama yang sama pada awalannya. Situ adalah tes fisika. Nah, yang membedakan adalah itu pada akhiran. Nah, di sini contohnya akhiran SH, kemudian berikutnya itu IT. Tentu saja akan menghasilkan output yang berbeda nantinya. Oke, langsung saja setelah kita menjelaskan atau membuat sintaks, itu kita langsung saja membuka ini software Quest-nya. Nah, akan muncul
tampilan quest. Untuk merun data menggunakan sintaks dapat digunakan dengan dua cara. Pertama itu kita memasukkan sintaks dengan mengetik sintaks yang tadi. Jadi kita ketik secara keseluruhan sintaks ini pada pada kolom ini, pada kolom software quest. Atau kita menggunakan cara yang kedua yang terbilang simple, kita tinggal mengetik submit spasi nama, masukkan nama file dari sintaks, misalnya tes fisika ini, kemudian titik, lalu masukkan tipe atau format filenya itu CTL, lalu kita tekan enter, maka otomatis data akan terun kemudian menghasilkan output dalam bentuk seperti ini. Di sini ada 6 output karena kita masukkan di sintaks tadi ada 6 sesuai dengan format. Nah, kita sudah menghasilkan output. Jadi di sini ada 6 seperti format yang sintaks dari sintaks yang telah kita masukkan, tertera nama yang sudah sesuai, yaitu awalannya sama dan masing-masing output pada akhiran itu berbeda. Nah, itulah yang akan kita interpretasi pada video kali ini. Oke, kita langsung buka. Ya, kita bisa blok semua, kemudian kita enter. Nah, akan muncul pada Notepad++ dengan hanya satu tampilan saja. Nah, pertama kita akan melihat pada akhiran SH. Nah, pada akhiran SH ini kita akan melihat tampilan detail dari sintaks yang telah kita masukkan atau detail dari data. Nah, di sini ada all on all, n sama dengan 90, L sama dengan 30, dan probability level sama dengan 0,5. Nah, artinya ada data sebanyak 90 peserta didik yang dianalisis dengan item sebanyak 30 dengan peluang yaitu 0,5 sesuai dengan prinsip likelihood. Nah, bisa kita lihat di sini juga width-nya atau ukuran kertasnya yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sini ada delete and anchored case yang hasilnya no case delete or anchored. Yang artinya di sini tidak ada peserta didik soal maupun anchor yang dihapus atau tidak disertakan dalam analisis. Nah, anchor di sini adalah item yang ada pada dua set yang hasilnya dianalisis secara bersamaan dalam sekali analisis agar diperoleh hasil estimasi kemampuan peserta didik dan tingkat kesukaran item. Nah, jadi hasil kedua tes dapat diperbandingkan baik dalam hal tingkat kesukaran item maupun kemampuan peserta didik. Selanjutnya adalah nilai reliabilitas berdasarkan estimasi item. Nah, di sini kita mendapatkan min yaitu 0,0, kemudian SD-nya itu 0,72, kemudian reliability of estimate itu 0,89. Nah, ini sudah sesuai atau tidak jauh dari fit statistik dari infit min square-nya yaitu min 1,0, kemudian SD-nya itu 0,08. Nah, selanjutnya untuk nilai reliabilitas berdasarkan estimasi peserta didik itu memiliki minus 0,6. Nah, ini sangat terbilang rendah. Nah, berarti juga semakin banyak sampel untuk diuji coba yang tidak memberikan informasi yang diharapkan. Jadi peserta didik mungkin tidak mengerjakan ataupun mengerjakan secara asal-asalan dari item yang diberikan. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bisa melihat threshold atau tingkat kesukaran pada butir. Nah, jadi di sini XX itu adalah jumlah peserta didik dan di sebelahnya adalah jumlah butir. Nah, kita lihat di sini ada item nomor 1, 11, dan 20 paling atas
yang artinya memiliki tingkat kesukaran paling tinggi. Nah, yang paling bawah itu nomor 15 itu memiliki tingkat kesukaran yang paling rendah. Nah, untuk selanjutnya di sini item fit. Nah, item fit di sini juga menggambarkan fit atau cocok tidaknya item itu digunakan. Nah, kita memakai skala di sini yaitu 0, jadi batasnya di sini batas skalanya itu 0,77 minus 0,77 sampai pada 1,30. Jadi kita lihat juga pada layar di sini bintang berarti posisi fitnya dari item. Jadi jika pas 1 itu sangat fit atau sangat layak untuk digunakan. Dan jika bintang itu keluar dari batas yang ditentukan atau fit yang telah ditentukan, itu berarti soalnya tidak layak atau tidak cocok untuk digunakan. Dan kebetulan dari data yang kita simulasikan itu tidak ada. Jadi ini sangat cocok dengan model RAS atau model 1PL dengan batas penerimaan seperti pada gambar atau seperti yang ditampilkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke akhiran IT. Nah, pada akhiran IT atau output akhiran IT itu adalah item estimate atau tingkat kesukaran dari item. Nah, kita lihat di sini itemnya sampai 30. Nah, kemudian di sini skor dan max score. Jadi skor di sini mendeskripsikan jumlah peserta didik yang menjawab benar atau yang benar menjawab pada item nomor 1. Nah, max score itu adalah jumlah keseluruhan dari siswa. Nah, di sini di div terdapat angka yaitu 1,17 itu menggambarkan tingkat kesukaran dari soal dari item. Jadi jika semakin tinggi misalnya sampai kurang lebih dari 2, itu diartikan atau diinterpretasikan bahwa soal itu sangat sukar. Dan jika minus atau di bawah atau sekitar minus 2 atau minus 1 itu tingkat kesukarannya sangat rendah. Nah, bisa kita lihat pada item 4. Di situ div-nya itu min 0,68. Nah, sehingga kita lihat skornya itu atau jumlah yang menjawab benar itu sebanyak 47 dari 90. Seperti halnya dengan item 6. Nah, coba kita cek tadi kita melihat item nomor 15 yang sangat mudah atau tergolong tingkat kesukarannya rendah. Nah, terbukti ada 58 atau yang paling banyak peserta didik yang menjawab benar dari 90. Dengan kita lihat div-nya atau tingkat kesukarannya itu min 1,21. Nah, ini untuk tingkat kesukaran item. Selanjutnya kita akan ke output CA. Nah, CA dan SC ini sebenarnya sama. Namun di CA lebih detail karena di sini ada keterangannya. Nah, jadi di CA itu adalah case estimate, yang mana case estimate itu menggambarkan kemampuan peserta didik dalam menjawab soal. Nah, di sini kita lihat name atau peserta didiknya sejumlah 90 orang. Nah, misal kita lihat pada peserta didik pertama atau responden pertama. Nah, skor di sini dia skor menjawab soal yang benar. Max score adalah jumlah item atau jumlah soal secara keseluruhan. Nah, kemudian estimate adalah kemampuan dalam menjawab soal. Ya, kemampuan peserta didik dalam menjawab soal. Nah, di sini kita lihat tandanya adalah min 0,7 berarti tergolong rendah kemampuannya dalam menjawab soal ini. Nah, yang misal kita ambil
ini di bawah dari peserta didik pertama itu ada peserta didik ketiga dengan skor 6 atau menjawab benar itu 6. Nah, di sini kita lihat estimate-nya atau kemampuannya itu min 1,53 yang artinya hampir mencapai 2. Jadi kemampuannya sangat rendah dalam menjawab soal. Selanjutnya itu adalah ini akhiran TN. Jadi di akhiran TN ini kita bagaimana membandingkan antara data teori respon modern atau IRT dengan teori respon klasik. Nah, dalam teori respon klasik itu kita pahami atau kita ketahui parameternya itu adalah tingkat kesukaran dan daya beda. Nah, untuk tingkat kesukaran di sini kita interpretasikan atau kita gambarkan pada persen. Untuk daya beda itu pada PT biserial. Nah, jadi saya jelaskan di sini dulu untuk output di sini itu jadi keseluruhan item, semua item itu kita bandingkan dengan antara IRT dengan teori respon klasik. Jadi bisa kita lihat di sini item pertama, item kedua sampai pada item ke 30 di bawah. Oke, kita jelaskan, kita ambil contoh pada item 1 saja. Nah, di sini kategoris. Nah, kategoris di sini itu menandakan bahwa masing-masing jawaban pada item 1. Nah, di sini ada tanda bintang berarti C. Di sini jawaban yang benar adalah C. Nah, count di sini, count di sini adalah jumlah peserta didik yang menjawab misalnya A ada 40 orang, B 26, C 14 dan D 10. Nah, persen tadi sebagai sebagai tingkat kesukaran pada teori respon klasik. Jadi di sini C itu digambarkan di teori respon klasik itu memiliki tingkat kesukaran sebesar 15%. Nah, untuk PT biseral atau daya beda itu memperoleh 0,01. Nah, jadi di sini threshold. Nah, threshold di sini adalah tingkat kesukaran menurut IRT atau teori respon modern itu sebesar 1,17. Nah, yang terakhir adalah ini LO ya, yang berakhiran LO. Nah, di LO ini adalah bagaimana mengkonversi skor mentah. Jadi skor mentah itu jumlah itemnya, kita berikan skor sesuai dengan jumlah item, kita konversi ke estimate logits atau skor logits. Nah, jadi skor logits itu berada pada rentan 3,59 sampai minus 3,59 sampai ke plus 3,59. Jadi disesuaikan dengan skor mentahnya. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang analisis butir soal menggunakan Quest. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada saran dan kritikan silahkan ditambahkan di kolom komentar. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.